Salam para penjelajah kosmos. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana kita menerjemahkan bisikan bulan dan bintang menjadi peta penunjuk jalan bagi kehidupan. Hari ini, takdir bisa berubah dalam sekejap mata. Satu pertemuan acak bisa menjadi pernikahan seumur hidup, dan satu kata ceroboh bisa menghancurkan hubungan yang paling kuat. Ini adalah hari tarian Shakti, hari ke-17 bulan, di mana energi feminin kosmik menari tanpa kendali. Tetaplah bersama saya, karena saya akan menunjukkan cara menari mengikuti iramanya, bukan terinjak olehnya. Hari ini adalah hari bulan ke-17. Kita berada dalam fase bulan susut cembung, sebuah periode ketika sang ratu malam mulai melepaskan cahaya yang telah ia kumpulkan saat purnama. Ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang berbagi kelimpahan. Energi yang terkumpul kini dibagikan kepada dunia. Dan saat ini, bulan sedang melakukan perjalanannya di zodiak Gemini yang cerdas dan komunikatif. Pengaruh Gemini membuat atmosfer hari ini terasa ringan, sosial, dan penuh dengan percakapan. Keinginan untuk terhubung, berbagi ide, dan tertawa menjadi sangat kuat. Simbol utama hari ini adalah sekelompok anggur, lonceng, dan tongkat bagus. Simbol-simbol ini berbicara tentang kegembiraan, kesuburan, perayaan, dan ekstase ilahi. Sekarang, mari kita selami lebih dalam esensi mistis hari ini. Simbol utama, sekelompok anggur, adalah arketip kuno dari kelimpahan dan transformasi. Sama seperti buah anggur yang harus dihancurkan untuk menjadi anggur yang memabukkan, hari ini membawa energi transformasi melalui kegembiraan dan pelepasan. Energi ini adalah energi feminin murni, yang dalam tradisi timur disebut Shakti, kekuatan kreatif, aktif, dan dinamis dari alam semesta. Ini adalah hari perayaan kehidupan itu sendiri. Energi hari ini adalah energi yang sangat aktif dan kreatif. Hari ini terhubung erat dengan elemen bumi, yang melambangkan kesuburan dan hasil panen, serta planet Venus, penguasa cinta dan kesenangan. Batu-batu yang beresonansi dengan energi hari ini adalah zirkon, yang membantu menyelaraskan tubuh fisik dan spiritual. Mata elang, yang memberikan kejernihan visi di tengah hiruk-pikuk kegembiraan. Dan ametist atau kecubung yang menjaga kesadaran spiritual agar tidak tenggelam dalam kesenangan duniawi. Warna-warna keberuntungannya adalah emas, kuning cerah, dan safron. Semua warna yang melambangkan kekayaan, sukacita, dan pencerahan. Pesan spiritual hari ini sangat jelas. Alam semesta meminta kita untuk merayakan hidup, menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, membuka hati untuk cinta sejati, dan membiarkan energi kreatif kita mengalir bebas. Simbol anggur dan ekstase hari ini tak bisa dilepaskan dari sebuah legenda kuno, yaitu kisah tentang dewa Yunani, Dionysus atau Bacchus dalam mitologi Romawi. Dionysus adalah dewa anggur, teater, dan kegembiraan yang meluap-luap. Ia lahir dari hubungan Zeus, raja para dewa, dengan seorang wanita fana bernama Semele. Kisahnya adalah tentang dualitas. Di satu sisi, ia adalah pembawa tawa, musik, dan kebebasan. Para pengikutnya yang disebut Maenad akan menari di hutan dalam keadaan gila suci, merasakan persatuan dengan alam dan detak jantung ilahi. Ia mengajarkan manusia cara membuat anggur, sebuah minuman yang bisa melepaskan beban pikiran dan membuka gerbang menuju dunia roh. Namun, di sisi lain, Dionysus juga bisa menjadi dewa yang membawa kegilaan dan kehancuran. Bagi mereka yang menolak kegembiraan, yang mencoba menekan sifat liar alam, atau yang tidak menghormati ritualnya, kemarahannya bisa sangat mengerikan. Ia melambangkan bahwa energi kegembiraan seperti api bisa menghangatkan dan menerangi. Tetapi jika tidak dikendalikan, ia bisa membakar segalanya hingga menjadi abu. Legenda ini adalah pengingat sempurna untuk hari ke-17 bulan. Rayakanlah, lepaskanlah dirimu, tetapi tetaplah sadar. Jangan biarkan kegembiraan berubah menjadi kekacauan. Di hari yang penuh energi magis ini, alam semesta sering mengirimkan pesan melalui tanda-tanda tak terduga. Perhatikan baik-baik pertanda nasib yang mungkin muncul di jalan Anda. Pertama, jika Anda mendengar suara lonceng berdentang tanpa sumber yang jelas, ini adalah tanda bahwa koneksi baru yang membahagiakan atau berita baik dalam hubungan akan segera datang. Kedua, melihat pasangan yang sedang menari dengan gembira, baik di dunia nyata maupun di film, adalah cerminan dari potensi keharmonisan dalam kehidupan cinta Anda. Ketiga, menemukan buah anggur secara tak terduga, atau melihat gambarnya berulang kali, adalah pertanda langsung dari kelimpahan dan kesuburan yang akan datang. Keempat,
Jika Anda tidak sengaja menumpahkan anggur atau minuman berwarna merah, anggap ini sebagai peringatan lembut untuk tidak berlebihan dan menjaga kendali diri. Kelima, menerima undangan mendadak ke sebuah pesta atau pertemuan sosial adalah isyarat dari alam semesta untuk keluar dan merangkul energi kolektif. Keenam, mendengar kicauan burung yang riang dan merdu adalah pertanda kabar baik terkait asmara atau proyek kreatif. Terakhir, jika Anda melihat pantulan cahaya yang menciptakan warna pelangi, itu adalah tanda bahwa keajaiban sedang bekerja dalam hidup Anda. Mimpi di malam ini bersifat transformatif dan seringkali sangat jelas. Mereka adalah cerminan langsung dari potensi kreatif dan keinginan tersembunyi Anda. Mimpi-mimpi ini jarang sekali kosong. Mereka membawa pesan penting dari alam bawah sadar Anda. Jika Anda bermimpi tentang pesta yang meriah, menari, atau tertawa bersama teman-teman, ini adalah pertanda bahwa Anda berada di jalur yang benar dalam mengekspresikan diri dan jiwa Anda merasa puas. Namun, jika dalam mimpi Anda berada di sebuah pesta yang kacau, merasa tersesat, atau mabuk tak terkendali, ini adalah peringatan bahwa Anda mungkin kehilangan kendali atas aspek tertentu dalam hidup Anda. Mimpi tentang kebun anggur yang subur melambangkan kemakmuran dan cinta yang akan berbuah. Sementara kebun anggur yang layu menunjukkan adanya energi kreatif yang terhambat. Perhatikan perasaan Anda saat bangun. Itulah kunci sebenarnya dari pesan mimpi tersebut. Orang-orang yang lahir pada hari bulan ke-17 adalah jiwa-jiwa yang ceria, karismatik, dan penuh cinta. Mereka membawa energi Dionysus ke dunia ini. Mereka memiliki bakat alami dalam seni, musik, dan segala sesuatu yang membawa kegembiraan bagi orang lain. Mereka adalah sosialitas sejati yang bersinar paling terang saat dikelilingi oleh orang-orang. Bagi mereka, cinta dan kemitraan bukanlah sekadar keinginan, tetapi kebutuhan mendasar. Mereka merasa utuh ketika memiliki pasangan untuk berbagi hidup. Tantangan terbesar mereka adalah kecenderungan untuk berlebihan dan mencari kesenangan secara impulsif. Jika mereka tidak belajar disiplin diri, mereka bisa jatuh ke dalam ketergantungan atau gaya hidup yang tidak sehat. Jalan takdir mereka adalah menjadi sumber inspirasi dan kebahagiaan, mengingatkan dunia akan pentingnya tawa dan perayaan. Mari kita lihat bagaimana energi hari ini memengaruhi 4 bidang utama kehidupan. Dalam cinta dan hubungan, ini adalah salah satu hari terbaik dalam sebulan untuk kencan, lamaran, atau bahkan pernikahan. Energi cinta mengalir dengan bebas. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu orang baru, karena semua orang lebih terbuka dan ramah. Namun, dengan pengaruh Gemini, berhati-hatilah untuk tidak salah mengira rayuan ringan sebagai cinta yang mendalam. Kejujuran dan ketulusan adalah kuncinya. Untuk karier dan keuangan, hari ini sangat baik untuk proyek-proyek kreatif, sesi brainstorming, acara membangun tim, dan presentasi. Energi sosialnya bagus untuk jaringan. Namun, ini bukan hari yang baik untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mendalam, analisis data, atau penandatanganan kontrak penting. Pikiran cenderung terpencar. Dari segi keuangan, ada godaan besar untuk menghabiskan uang untuk kesenangan dan kemewahan. Waspadai pengeluaran impulsif. Untuk kesehatan dan kecantikan, ini adalah hari yang sempurna untuk memanjakan diri. Perawatan spa, potong rambut baru, atau membeli pakaian indah akan meningkatkan energi Anda secara signifikan. Tingkat energi fisik sedang tinggi. Organ yang rentan di bawah pengaruh Gemini adalah paru-paru, sistem pernapasan, lengan, dan bahu. Hindari aktivitas berat yang membebani area ini. Latihan pernapasan akan sangat bermanfaat. Terakhir, untuk pengembangan spiritual, fokuslah pada praktik yang merayakan kehidupan. Meditasi kelompok, menari ekstatis, menyanyikan mantra, atau sekadar berkumpul dengan orang-orang terkasih dengan niat positif adalah cara terbaik untuk terhubung dengan yang ilahi. Ini bukan hari untuk menyendiri atau praktik asketisme yang keras. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menyelaraskan diri dengan energi yang melimpah ini? Berikut adalah beberapa praktik dan ritual yang bisa Anda coba. Pertama, ritual anggur harapan untuk menarik cinta atau kegembiraan. Anda akan membutuhkan sekelompok anggur yang indah, lilin berwarna merah atau merah muda, selembar kertas dan pena. Nyalakan lilin. Tulis di atas kertas kualitas yang Anda inginkan dari seorang pasangan, atau peristiwa menggembirakan yang ingin Anda wujudkan. Fokus pada perasaan yang ingin Anda rasakan. Kemudian, makanlah buah anggur satu persatu. Dengan setiap buah anggur yang Anda makan, bayangkan keinginan Anda menjadi kenyataan. Rasakan energinya memenuhi diri Anda. Ucapkan afirmasi seperti,
Saya membuka hati saya untuk cinta dan kegembiraan yang melimpah. Setelah selesai, bakarlah kertas itu dengan aman, lepaskan keinginan Anda ke alam semesta. Kedua, meditasi tarian Shakti untuk membangkitkan energi kreatif. Putar musik yang membangkitkan semangat dan berirama. Berdirilah tanpa alas kaki. Pejamkan mata Anda dan bayangkan akar tumbuh dari telapak kaki Anda ke dalam bumi. Rasakan energi bumi naik melalui tulang punggung Anda. Kemudian, biarkan tubuh Anda bergerak bebas mengikuti musik. Jangan berpikir, jangan menilai. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah pelepasan murni energi kreatif Anda yang terpendam. Ketiga, praktik harmonisasi pasangan. Jika Anda sudah memiliki pasangan, hari ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat ikatan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan dan spontan bersama-sama. Masak makanan favorit, menari di ruang tamu, atau sekadar berbagi segelas anggur sambil membicarakan impian masa depan, bukan masalah sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menciptakan kembali percikan kegembiraan awal hubungan Anda. Berbagi sekelompok anggur bisa menjadi simbol manis dari kehidupan Anda yang subur bersama. Dalam hal nutrisi, dukunglah energi hari ini dengan makanan yang ringan dan membawa kesenangan. Buah-buahan, terutama anggur, sangat dianjurkan. Makanan manis diperbolehkan, tetapi dalam jumlah sedang. Anggur merah dalam jumlah yang sangat sedikit dapat membantu menyelaraskan diri dengan energi Dionisian, tetapi kuncinya adalah moderasi. Hindari makanan yang berat, berminyak, dan terlalu banyak daging yang dapat membebani sistem Anda dan meredam getaran kegembiraan. Sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, adalah mengetahui apa yang harus dihindari. Energi yang kuat ini memiliki pantangannya. Pertama, jangan menyendiri atau membiarkan diri Anda larut dalam kesedihan. Ini akan menciptakan konflik besar dengan energi hari yang ceria dan bisa menguras tenaga Anda. Kedua, jangan memulai konflik atau pertengkaran. Pengaruh Gemini dapat mengubah percikan kecil menjadi api argumen verbal yang tak terkendali. Ketiga, jangan bergosip atau menyebarkan rumor. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa hari ini dan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Keempat, jangan menandatangani kontrak hukum atau keuangan yang penting. Pikiran terlalu terpencar untuk memperhatikan detail-detail kecil yang krusial. Kelima, jangan membuat keputusan keuangan besar. Risiko melakukan pembelian impulsif yang akan Anda sesali nanti sangat tinggi. Keenam, jangan melakukan praktik spiritual yang keras seperti puasa ketat atau penyangkalan diri. Hari ini adalah tentang merangkul kelimpahan, bukan menolaknya. Ketujuh, jangan menekan emosi positif Anda. Jika Anda merasa bahagia, tertawalah dengan keras. Jika Anda merasakan cinta, ungkapkanlah. Kedelapan, jangan membuat janji jika Anda tidak 100% yakin bisa menepatinya. Kata-kata yang diucapkan hari ini membawa beban harapan yang besar. Kesembilan, dari segi kesehatan, hindari operasi atau prosedur medis pada area paru-paru, lengan, atau bahu. Terakhir, dan yang paling penting, jangan minum alkohol secara berlebihan. Batas antara kegembiraan dan kehilangan kendali sangat tipis pada hari ini. Ingatlah, bintang-bintang hanya membisikkan arah, tetapi kemudi takdir ada di tangan Anda. Gunakan energi kegembiraan hari ini dengan bijak. Menarilah, cintailah, dan ciptakanlah. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali menguak rahasia langit malam.